Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Hari ini kita akan kembali membahas prediksi soal pedagogik P3K Guru tahun 2023. Tapi sebelum kita mulai membahas soal, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya yang ada di kanan bawah pojok video ini. Silahkan, sudah? Baiklah, kita mulai ke soal yang pertama. Setelah mengamati piramida hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, guru dapat mengurutkan kebutuhan-kebutuhan manusia atau peserta didik mulai dari yang paling bawah hingga puncak, yaitu A. Rasa aman, fisiologis, penghargaan diri, aktualisasi diri, kasih sayang dan kepemilikan. B. Aktualisasi diri, fisiologis, rasa aman, penghargaan diri, kasih sayang dan kepemilikan. C. Fisiologis, rasa aman, kasih sayang, dan kepemilikan, penghargaan diri, aktualisasi diri, ataukah D. Penghargaan diri, rasa aman, fisiologis, aktualisasi diri, kasih sayang, dan kepemilikan. Silahkan dijawab. Baik, jawabannya adalah C. Fisiologis, rasa aman, kasih sayang, kepemilikan, penghargaan diri, dan aktualisasi diri. Next, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Gunawan adalah anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun tertulis ataupun tulisan. Menurut Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan literasi, B. Kecerdasan linguistik, C. Kecerdasan gerak tubuh, ataukah D. Kecerdasan spasial. Baiklah, jawabannya adalah B. Kecerdasan linguistik. Soal yang ketiga. Kegiatan awal yang harus dilakukan oleh guru sebelum memberikan materi pembelajaran menurut Ausubel adalah A. Menyiapkan media yang menarik dan konkret agar peserta didik dapat lebih mudah memahami materi. B. Memberikan apersepsi materi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari. C. Menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Ataukah D. Memberikan motivasi kepada peserta didik agar semangat dalam melakukan pembelajaran. Baik, jawabannya adalah B. Memberikan apersepsi materi dengan mengaitkan materi sebelumnya dengan yang akan dipelajari. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget yang ditandai dengan kemampuan dalam berpikir sistematis terhadap objek yang konkret disebut tahap A. Sensori motor, B. Operasional formal, C. Operasional konkret, ataukah D. Praoperasional. Baik, jawabannya adalah C. Operasional konkret. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Salah satu jenis pengetahuan bersumber dari proses interaksi seseorang dengan budaya, norma, dan moral orang lain. Pengetahuan ini menurut Jean Piaget disebut pengetahuan A. Sosial, B. Bahasa, C. Logika, ataukah D. Fisik. Baik, jawabannya adalah A. Sosial. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Budita membawa kardus berisi benda dengan berbagai bentuk geometri tanpa warna. Setelah itu, dia meminta salah satu siswa untuk mengambil benda berbentuk segitiga, lalu diletakkan di atas meja, dan siswa dapat melakukan dengan baik. Pengetahuan yang dimiliki siswa tersebut menurut Piaget termasuk jenis pengetahuan A. Sosial, B. Bahasa, C. Logika, ataukah D. Fisik. Baik, jawabannya adalah D. Fisik. Kita lanjutkan ke soal nomor 7.
Perhatikan langkah kerja atau sintak model Problem Based Learning atau PBL dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Orientasi peserta didik pada masalah. 2. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 3. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan 5. Menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Urutan yang benar adalah A. 1, 2, 3, 4, dan 5, B. 1, 2, 3, 5, dan 4, C. 1, 3, 2, 4, dan 5, ataukah D. 1, 3, 2, 5, dan 4. Baik, jawabannya adalah C. 1, 3, 2, 4, dan 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data sehingga mampu memberikan pembuktian dan penarikan kesimpulan, yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah A. Project Based Learning, B. Problem Based Learning, C. Discovery Learning, ataukah D. Inquiry Learning. Baik, jawabannya adalah C. Discovery Learning. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, Bu Tuti mengajukan pertanyaan kepada siswanya terkait dengan materi yang akan dipelajari. Ia juga menunjukkan gambar-gambar dan merekomendasikan buku-buku yang harus dibaca siswa. Kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan Bu Tuti ini pada strategi pembelajaran Discovery Learning berada pada tahap A. Mengumpulkan data, B. Mengidentifikasi data, C. Stimulasi, ataukah D. Persiapan. Baik, jawabannya adalah C. Stimulasi. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Pada model Discovery Learning, siswa untuk memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis menghubungkan dengan data yang diolah. Kegiatan ini dilakukan pada tahap A. Verification, B. Data collection, C. Data processing, ataukah D. Problem statement. Baik, jawabannya adalah A. Verification. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memberikan rangsangan atau stimulasi. 2. Pernyataan garing identifikasi masalah atau problem statement. 3. Pengolahan data atau data processing. 4. Pengumpulan data. 5. Pembuktian atau verification. 6. Menarik kesimpulan atau generalisasi. Urutan yang benar berdasarkan sintak dari model pembelajaran Discovery Learning adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, B. 1, 2, 3, 4, 6, dan 5, C. 1, 2, 4, 3, 5, dan 6, ataukah D. 1, 2, 4, 3, 6, dan 5. Baiklah, jawabannya adalah C. 1, 2, 4, 3, 6, dan 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 12. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, ataukah D. Sibernetik. Baiklah, jawabannya adalah A. Behaviorisme. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Guru menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan pendidik untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan, merupakan tahap dari A. Finding out, B. Summing up, C. Checking up, ataukah D.
checking up? Baik, jawabannya adalah B, summing up. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Jika guru memberikan tugas kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu, hal tersebut termasuk jenis penilaian: A. Penilaian kinerja, B. Penilaian produk, C. Penilaian proyek, ataukah D. Penilaian portofolio. Baiklah, jawabannya adalah B. Penilaian produk. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Dalam RPP yang disusun oleh guru, tujuan pembelajarannya adalah dengan disediakan penggaris bujur sangkar, siswa kelas 5 SD membagi sudut 60 derajat menjadi 4 sudut yang sama. Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian A. Audience, B. Behavior, C. Condition, ataukah D. Degree. Baik, jawabannya adalah D, degree. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Tindakan yang dilakukan guru untuk menumbuhkan kasih sayang dalam proses pembelajaran berdasarkan teori kebutuhan Maslow adalah A. Mengembangkan iklim kelas yang harmonis dan pembelajaran kooperatif, di mana siswa dapat saling menghormati dan menyayangi, tidak saling mencemooh. B. Membuat peraturan kedisiplinan siswa secara tegas dan adil untuk semua siswa. C. Menerima dan menghargai pendapat siswa saat melakukan diskusi siswa. Ataukah D. Memberikan materi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Baiklah, jawabannya adalah A. Mengembangkan iklim kelas yang harmonis dan pembelajaran kooperatif, di mana siswa dapat saling menghormati dan menyayangi, serta tidak saling mencemooh. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Bentuk kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan guru pada materi sejarah SD agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar bermakna menurut Edgar Dill adalah dengan A. Meminta peserta didik menonton televisi tentang tempat-tempat bersejarah. B. Meminta siswa untuk membaca buku di perpustakaan untuk menggali materi sejarah. C. Mengajak siswa untuk menonton pameran museum secara virtual. Ataukah D. Mengajak dharma wisata ke tempat bersejarah. Baiklah, jawabannya adalah D. Mengajak dharma wisata ke tempat bersejarah. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Langkah penyajian materi yang sesuai dengan prinsip belajar Ausubel dalam menyajikan materi adalah A. Merancang materi khusus ke umum, B. Merancang materi yang mengaktifkan siswa dalam berpikir induktif, C. Merancang materi kontekstual, ataukah D. Merancang materi dari umum ke spesifik. Baiklah, jawabannya adalah D. Merancang materi dari umum ke spesifik. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Tahap perkembangan kognitif menurut Piaget yang ditandai dengan kemampuan dalam pembentukan konsep objek disebut dengan tahap A. Praoperasional, B. Operasional konkret, C. Operasional formal, ataukah D. Sensori motor. Baiklah, jawabannya adalah D. Sensori motor. Kita lanjutkan ke soal nomor 20, soal terakhir. Salah satu jenis pengetahuan yang berasal dari kegiatan fisik anak seperti mengenali bentuk, warna, suara, dan gerak. Pengetahuan ini menurut Jean Piaget disebut pengetahuan A. Sosial, B. Bahasa, C. Logika, ataukah D. Fisik. Baiklah, jawabannya adalah D. Fisik.
Oke teman-teman, sekian dulu video kakak hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Sebelum menutup video ini, silahkan sempatkan buat klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini. Dan jangan lupa di-share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.